Halo dan selamat siang semuanya. Tema yang saya akan bahas kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertumbuhan remaja. Setiap orang pasti akan mengalami pertumbuhan. Salah satunya adalah remaja. Pada masa remaja, kamu akan merasakan hal-hal baru baik berkaitan dengan pertumbuhan fisik maupun mental. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dan dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Secara sederhana, pertumbuhan adalah proses perubahan manusia dari saat di dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan ini berhubungan dengan fisik sehingga sering juga disebut perkembangan fisik. Masa remaja atau pubertas. Ciri-ciri: perempuan usia 11-15 tahun mengalami haid atau menstruasi. Muncul tanda kelamin sekunder. Laki-laki usia 12-16 muncul tanda kelamin sekunder. Masa remaja atau adolescensi adalah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa. Periode ini bukan hanya ditandai dengan perubahan fisik dan fungsi organ seks yang meningkat, tapi juga pencapaian kemandirian dan identitas yang menonjol. Pemikiran mereka menjadi semakin logis, abstrak, dan idealistis. Pertumbuhan remaja putri lebih cepat daripada remaja putra. Pertumbuhan remaja putri terjadi antara usia 12-21 tahun. Adapun pertumbuhan remaja putra terjadi antara usia 13-22 tahun. Para ahli membagi masa remaja menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Masa remaja awal, usia antara 12-15 tahun. Masa remaja pertengahan, usia antara 15-18 tahun. Masa remaja akhir, usia antara 18-21 atau 22 tahun. Pertumbuhan remaja selalu diiringi dengan perkembangan dan perubahan lainnya yang menyertai dalam seluruh anggota tubuh. Terdapat 2 perubahan yang menyertai pertumbuhan remaja, yaitu perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan, paru-paru, dan jantung yang bertambah besar dan berat. Sistem kelenjar kelamin bertambah sempurna dan pertumbuhan organ-organ lainnya. Perubahan eksternal meliputi perubahan bertambahnya tinggi badan, lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan pada remaja laki-laki mulai tumbuh jakun di leher, tumbuh kumis, tumbuh rambut di dada, ketiak, serta alat kelamin. Adapun pada remaja perempuan mulai terlihat tumbuhnya payudara, pinggul membesar, serta tumbuh rambut di daerah ketiak dan alat kelamin. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Faktor keluarga, yaitu meliputi faktor keturunan dan lingkungan keluarga. Faktor gizi yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi atau makanan yang bergizi. Faktor emosional yang bertalian dengan gangguan emosional yang dialami selama perkembangannya. Faktor jenis kelamin di mana lelaki cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan lebih berat dibanding wanita. Faktor kesehatan. Pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja. Berbagai cara dilakukan untuk memiliki tubuh yang ideal. Tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk memiliki tubuh yang sehat dan ideal.
antara lain sebagai berikut. Menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Melakukan olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Untuk mengetahui berat badan ideal, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Berat badan ideal sama dengan dalam kurung tinggi badan dikurang 100 dalam kurung dikali 90%. Contoh, umur Adi saat ini 13 tahun, memiliki badan 160 cm. Maka berat badan Andi yang ideal adalah sebagai berikut. Berat badan ideal 160 dikurang 100 dalam kurung dikali 90% sama dengan 90 sama dengan 60 dikali 90 sama dengan 54. Jadi berat badan Andi yang ideal adalah 54 kg. Berikut ini daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Umur 14 tahun, 163,2 untuk laki-laki dan 159,8 cm untuk perempuan. 15 tahun, 169,0 cm untuk laki-laki, 161,7 cm untuk perempuan. 16 tahun, 172,9 cm untuk laki-laki, 162,5 cm untuk perempuan. 17 tahun, 175,2 cm untuk laki-laki, 162,9 cm untuk perempuan. 18 tahun, 176,1 cm untuk laki-laki, 163,1 cm untuk perempuan. 19 tahun, 176,5 cm untuk laki-laki, 163,2 cm untuk perempuan. Perkembangan remaja. Perkembangan pada remaja adalah perkembangan masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik dan perkembangan mental. Perkembangan yang terlihat jelas adalah perubahan fisik remaja. Adapun pengembangan mental yang terjadi tercermin dalam sikap dan tingkah laku. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang pasti mengalami perkembangan, meskipun porsinya berbeda-beda. Perkembangan terjadi sejak kita masih dalam kandungan sampai akhir hayat. Dengan kata lain, sepanjang hidup kita merupakan suatu rangkaian proses perkembangan yang terus berlanjut. Perkembangan tidak mendominasi pada suatu periode usia sehingga sering bertambahnya usia. Selama itulah proses perkembangan akan terus berjalan. Pertumbuhan remaja selalu diikuti dengan perkembangan yang sejajar. Akan tetapi, ada juga pertumbuhan yang tidak diikuti dengan perkembangan yang baik, sehingga membuat kondisi remaja menjadi cacat, seperti cacat fisik atau cacat mental. Jenis-jenis perkembangan remaja. Para pakar mengelompokkan perkembangan remaja menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Perubahan fisik yang sangat jelas tampak pada pertumbuhan, peningkatan fisik, dan perkembangan karakteristik sekunder. Perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Pada masa remaja mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang lain. Perkembangan kognitif.
Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan aktual yang merupakan ciri periode konkret. Remaja juga memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi. Perkembangan moral. Anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Berbeda dengan remaja, mereka harus mengganti seperangkat moral dan nilai untuk memperoleh otonomi dari orang dewasa. Perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Mereka mampu berempati, berfilosofi, dan berpikir secara logis. Perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dan kewenangan keluarga. Remaja adalah masa dengan kemampuan bersosialisasi yang kuat terhadap teman dekat dan sebaya. Faktor yang memengaruhi perubahan fisik sekunder. 1. Perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi pertama kali untuk perempuan umumnya dialami ketika berusia 11 sampai 13 tahun. Adapun untuk anak laki-laki pertama kali mengalami mimpi basah umumnya ketika berusia 12 sampai 14 tahun. Perubahan sekunder pada laki-laki yaitu suara lebih berat dan besar, muncul jerawat, tumbuh kumis dan jenggot, jakun membesar, bahu semakin bidang dan lebar, tumbuh rambut pada bagian badan tertentu. Perubahan fisik sekunder pada perempuan yaitu suara lembut dan nyaring, muncul jerawat, kulit lebih halus, tumbuh rambut pada bagian badan tertentu, payudara membesar, dan panggul melembar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan ciri-ciri mental sehat. Faktor yang mempengaruhi mental sehat. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, sifat pemarah, halus, talenta bidang kesenian. Keturunan juga cenderung berperan, intelektualitas, emosi, dan potensi. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memengaruhi mentalnya. Lingkungan eksternal yang paling dekat dengan remaja adalah keluarga, seperti orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, dan orang yang berada dalam lingkungan keluarga yang lain, misalnya asisten rumah tangga. Dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Kesehatan mental remaja akan memberikan dampak pada perkembangan remaja tersebut. Dampak-dampak yang akan ditimbulkan antara lain sebagai berikut. Dampak positif. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik dan akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Dampak negatif. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka lebih mudah mengalami stres akibatnya. Kurangnya kepercayaan diri, gangguan mental, kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol, seks bebas, serta gangguan makan. Selamat tinggal dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.